A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat-sangat kami hormati pengurus Masjid Nurul Huda, kemudian juga tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini, yaitu ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad MSc, yaitu anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, alhamdulillah hadir bersama kita juga. Kemudian alim ulama cerdik pandai, kemudian para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini adalah malam perdana kita bersama dalam pengajian dengan tema mencapai kelembutan hati, insya Allah. Dan pengajian ini akan rutin di tempat kita ini setiap hari Sabtu malam Ahad antara maghrib dengan isya. Kajian kita ini adalah kajian tafsir, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan hati, dan lebih fokus adalah kepada bagaimana mencapai kelembutan hati. Apabila di Masjid Ar-Rahman, kajian kita adalah membangun kerohanian. Kemudian di Masjid Nurul Yakin adalah Gurindam 12. Kemudian di Masjid Nurul Haqq, Tafsir Al-Ma'rifah. Dan ini adalah kajian-kajian rutin yang fokus kepada tema tertentu saja. Jadi pembahasan kita ingin tertumpu kepada satu-satu pembahasan, yang pembahasan tersebut kita harapkan dapat kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, senang hati dapat bertemu dengan para jemaah sekalian di Masjid Nurul Huda ini, karena apabila saya singgah di masjid ini teringat almarhum ayah saya. Karena ayah saya dahulu rasanya lama juga mengaji, menyampaikan pengajian di Masjid Nurul Huda ini. Maka berarti sekarang saya ini melanjutkan tugas ayah agaknya, insya Allah. Sama juga dengan Masjid Nurul Yakin. Di Masjid Nurul Yakin ayah itu juga lama mengajar di sana. Karena ayah saya dahulu KUA pertama di Pekanbaru Kota, kemudian pindah ke Sail jadi KUA Sail, kemudian setelah itu pindah ke Kanwil, Kementerian Agama, kemudian pindah ke Pengadilan Agama, kemudian pindah ke Pengadilan Tinggi Agama, kemudian pindah ke Alam Barzakh. Itulah dia perjalanan hidup manusia. Beliau menjalani hidup seperti itu, kita pun akan menjalani hidup seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Thumma ilaina turja'un, kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Karena sebut ayahanda tadi, maka diharapkan kepada jemaah sekalian dari Masjid Nurul Huda ini lebih khusus, dan kita semua Al-Fatihah. Karena sebenarnya kami jadi seperti ini sampai ke tahap sekarang ini adalah karena ayah. Dahulu SD saya di Pekanbaru, SD Peeng, SD 24, masuk siang. Kalau yang masuk paginya SD 23, Jalan Teratai. Kemudian SMP saya SMP 5 Pekanbaru. Kami satu alma mater dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad ini juga alumni SMP 5. Berarti yang SMP 5 ini hebat-hebat orang. Ya. Kemudian ingin masuk SMA, tetapi ayah mengatakan saya ingin kamu membaca buku-buku ini. Dibukakannya lemari, dalam lemari itu kitab-kitab kuning. Karena ayah ini dahulu belajarnya di Candung. 7 tahun dia di Candung, tamat kelas 7. Kemudian banyak kitab-kitab kuning itu dibawa pulang ke sini dan tak ada yang membaca. Karena anak pertamanya STM,
anak keduanya SMA. Nah, saya anak ketiga. Nah, maka ayah ini pun buka pintu lemari itu, siapalah yang akan baca buku ini. Akhirnya lembut hati saya, kelembutan hati. Dah sampai judul pengajian kita. Mencapai kelembutan hati. Padahal waktu di SMP dahulu, pelajaran yang paling saya sukai adalah keterampilan, yaitu elektronik. Maka waktu di SMP kita sudah bisa buat radio, buat sirine, buat walkie-talkie, merakit-rakit elektronik. Jadi di pikiran kita itu ingin melanjutkan kemahiran itu di SMA. Dan saya juara umum di SMP 5. Masya Allah. Tapi tak menyombongkan diri, hanya menyebut saya. Setiap tahun saya juara 1. Ya. Maka ketika ayah menyebut satu pondok pesantren di Jawa Timur, yang di pesantren itu hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris, langsung saya bersetuju. Ya, bawa saya ke sana, antar saya ke sana. Maka pergilah kami 3 hari 3 malam lamanya dalam perjalanan naik darat. Ya, dulu pesawat mana susah. Sampailah kami ke Gontor. Itulah asal muasal sampai ke Gontor itu. Pada waktu itu jarang anak Pekanbaru ini yang belajar di sana. Sampailah ke Gontor tahun 1983. Pada waktu itu gerhana matahari total. Itu masih ingat itu. Itulah permulaan di pondok pesantren, dan alhamdulillah tahun 87 selesai di Gontor, masuk UIR. 88 89 2 tahun 4 semester. Tapi sebenarnya kuliah di UIR itu bukan mau kuliah, sebenarnya mau mencari beasiswa ke Mesir. Karena UIR dapat jatah setiap tahun ke Mesir. Maka kuliah ke UIR itu hanya ingin dapat beasiswa Mesir itu. Tapi rupanya setelah kuliah 2 semester, kata pihak UIR, kalau masih 2 semester tak boleh mendaftar untuk pergi ke Mesir. Mesti 4 semester paling kurang. Udahlah 4 semester lah. Nah, 4 semester kemudian dapat beasiswa ke Mesir tahun 89, tahun 94 pulang ke Pekanbaru. Bulan Februari. Saya lahir di Pekanbaru di Kampung Dalam. Kenal Kampung Dalam? Kalau tak kenal keterlaluan. Di tepi Sungai Siak. Setelah itu umur 2 tahun pindah ke Pangeran Hidayat. Kenal Pangeran Hidayat? Pak Ahmad pernah jadi camat ini di kota Texas Pekanbaru. Itu gelarannya. Sampai sekarang orang tua masih di Pangeran Hidayat. Ayah telah meninggal, ibu masih ada, umur 84 tahun. Bulan Februari pulang 94, bulan November 94 itu juga pergi ke Malaysia. Karena rasanya LC itu masih belum cukup rasanya. Apalagi gelar LC pada masa sekarang ini banyak sekali, lulusan corona. Yaitu dengan daring saja sudah dapat ijazah. 94 ke Malaysia, baru pulang 2006. 2006 pulang. Pulang itu memang pulang ingin berkhidmat di Pekanbaru ini. Padahal mengajar di Malaysia itu senang juga, suka juga. Apalagi perhatian mereka, penghargaan mereka kepada kita tinggi sekali. 1 bulan saya mengajar di Lembah Kelang. Lembah Kelang itu Kuala Lumpur, Selangor. Tempatnya itu sampai 56 tempat. Dari masjid 56 tempat. Masjid Nurul Huda, Masjid Nurul Yakin, Masjid Nurul Haq, begitulah kira-kira lah, dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, sampai ke menara berkembar itu, Twin Tower. Petronas. Itu ada jadwal saya di situ waktu zuhur, yaitu ketika break tengah hari itu ada pengajian pegawai-pegawai Petronas itu.
Nah, kita mengisi pengajian di situ. DBKL juga, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Lama saya ngajar di situ. Pengajian tengah hari. Sebenarnya tak ingin pulang ke Pekanbaru ini karena makmur sekali di Kuala Lumpur. 70-80 juta masuk setiap bulan. Kalau PNS di Pekanbaru ini dapat berapa ya? Nah, apalagi kita buat buku, saya dah 26 buku saya buat dan para jemaah itu membeli buku tersebut. Tetapi pesan dari Pak Zaini Kunin, ketika mau berangkat, Pak Zaini mengatakan saya mau berjumpa dengan yang akan berangkat ke Mesir. Rumah Pak Zaini itu di sini, dekat Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Tapi kata beliau, saya tak mau jumpa di rumah, saya mau jumpa di masjid. Maka bertemulah kami di Masjid Al-Munawwarah, Marpoyan. Tahun 89 tuh Marpoyan tuh terasa jauh sekali itu. Seperti Bangkinang sekarang rasanya itu. Pancalawih, tak ada bangunan di kiri kanan. Disitulah Pak Zaini menyampaikan, kamu Ananda pergi bukan utusan UIR, padahal utusan UIR. Kamu ini adalah utusan umat Islam Riau. Maka kembali nanti ke Riau. Itulah yang membuat kembali ke Pekanbaru Riau ini. Kalau enggak sudah jadi orang Malaysia saya. Nah, jadi rasa kebersamaan dengan para tokoh dahulu itu membuat kita berhutang budi kepada mereka, sehingga kita mesti melanjutkan perjuangan mereka. Maka ketika masuk ke Nurul Huda ini, perasaan yang sama, melanjutkan perjuangan ayahanda dahulu. Insya Allah mudah-mudahan, kalau tidaklah seperti ayah, paling tidak ya menyiram sedikitlah kerongkongan yang kering itu dengan apa yang kita sampaikan ini, insya Allah. Nah, inilah sekedar perkenalan bagi yang belum kenal. Tapi yang sudah kenal, insya Allah nanti kita akan lebih berkenalan lagi. Perkenalan yang sebenarnya adalah ketika kita bersama-sama menjalani hidup, yaitu ketika kita duduk bersama, makan bersama, mengaji bersama, kemudian alhamdulillah pula kita berjuang bersama. Meskipun saya jauh di Lubuk Sakat sana, di Lubuk Tersakat di sana, jauh sekali, lebih kurang 1 jam tadi saya sampai sini. Tetapi setelah saya lihat kebersamaan para jemaah yang di Pekanbaru, maka terasa sekali meskipun kita jauh dari sisi tempat, jarak, tetapi kita ini berdekatan rasanya di hati, insya Allah. Maka kita akan usahakan setiap malam Ahad ke sini. Jauh sebenarnya itu. Nah, jauh itu. Mau coba-cobalah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian bersedia tak kalau kita pindahkan pengajian ini ke Lubuk Sakat sana setiap malam Ahad? Kan berhitung-hitung kan? Kalau saya tak berhitung datang sini. Ada, dia jauh betul Ustaz. Padahal rumahnya Jalan Ronggowarsito saja dan rasa jauh. Maka insya Allah Allah kuatkan kita di dalam menuntut ilmu ini, badan kita Allah kuatkan, fikiran kita Allah kuatkan, dan yang lebih penting lagi adalah iman kita Allah kuatkan, sehingga kita istiqamah dalam amal soleh ini insya Allah. Kajian tentang mencapai kelembutan hati. 3 kata, mencapai. Bermakna apabila mencapai, bermakna ada satu usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan kelembutan hati. Jadi ada usaha, bermakna dalam penyampaian ini nanti mesti ada pemaparan tentang usaha. Kemudian kelembutan hati. Kelembutan hati bermakna hati yang lembut yang kita ingin capai itu. Karena di dalam Al-Quran ada juga penyebutan hati yang keras. Kita tidak mau hati yang keras itu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan hati yang sakit. Kita tidak mau hati yang sakit itu. Disebutkan juga dalam Al-Quran hati yang kotor. Kita pun juga tak mau hati yang kotor itu. Nah, yang kita maukan adalah hati yang lembut, mencapai kelembutan hati. Lembut. Hati, ini dari judul saja baru ya, mencapai, ada usaha.
Kemudian kelembutan bermakna itulah nilai yang tinggi bagi hati itu, nilai lembut, kelembutan hati. Kemudian satu lagi adalah hati itu sendiri. Jadi yang kita bahaskan bukan kepala, bukan tangan, bukan badan, bukan kaki. Yang kita bahaskan adalah hati. Yang kita bahas bukan jasad, bukan pula roh. Yang kita bahas adalah hati. Nah, di mana posisi hati itu, itulah yang mau kita pelajari nanti. Dan yang kita bahas lebih khusus itu hanyalah kelembutan hati. Nah, masing-masing kita punya hati? Punya. Di mana hati kita? Di dalam dada. Al-qulub, hati, allati fis sudur, yang di dalam dada. Berarti hati bukan di kepala. Hati di dalam dada. Sakit hatiku, di mana kita pegang? Sakit hatiku? Ada. Sakit hatiku di dada. Bermakna hati itu adalah di dada. Al-qulub allati fis sudur, hati yang berada di dalam dada. Oh, berarti pembahasan kita adalah pembahasan sebongkah daging yang ada di dalam dada. Nah, jadi hati itu adalah sebongkah daging. Dari mana kita tahu? Hadis Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada sebongkah daging. Pernah dengar hadis ini? Ada, tak perlu sampaikan lagi. Karena sudah banyak mengaji ini. Di mana kita buat pengajian datang situ. Berarti sudah lah. Tinggal mengulang-ulang aja lagi ini. Apabila yang sebongkah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila yang sebongkah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Yang sebongkah itu adalah hati. Ala wahiyal qalbu. Tidaklah yang sebongkah itu, ujung hadis, melainkan dia adalah hati. Berarti yang kita pelajari ini berkaitan dengan yang paling penting pada diri kita. Yang menentukan kita baik buruk itu yang sebongkah itu. Nah, untuk baiknya itu mesti hati itu lembut, dan mesti ada usaha untuk mencapai kelembutan hati. Bagaimana caranya? Datanglah ke majlis ilmu di Nurul Huda. Itu dia. Karena di sini kita membahas khusus hanya tentang mencapai kelembutan hati. Yang menentukan nilai kita bukan latar belakang keturunan kita. Kita anak bangsawan, umpamanya anak raja, anak sultan, tinggi nilai kita, bukan. Tinggi nilai kita bukan karena kekayaan kita, bukan. Tingginya nilai kita bukan karena ilmu LCMA yang kita miliki itu, bukan. Tingginya nilai kedudukan kita itu adalah karena hati, karena takwa yang ada di dalam hati. Nah, itu kita tambah satu lagi kata, takwa. Karena ketika Nabi menyebut takwa, di mana takwa itu berada? Nabi menunjuk apa? At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Nabi menunjuk ke hati, karena takwa itu di dalam hati. Taqwal qulub, takwa yang ada di dalam hati. Oh, berarti ketika kita membahas tentang mencapai kelembutan hati, bermakna kita ingin mencapai kedudukan yang tinggi, yaitu dengan memiliki hati yang lembut. Kalau hati keras, jatuh nilai, tak ada harga, hina. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka tidak menepati janji. Siapa mereka ini? Bani Israel. Ini kisah tentang Bani Israel di surah Al-Baqarah. Mereka tidak menepati janji, maka kami laknat mereka, dan kami jadikan hati mereka itu keras. Keras hati. Yang kita pelajari bukan keras hati. Yang kita pelajari lembut hati. Hati kita lembut atau keras? Insya Allah yang mana nih? Cepat betul kita menyebut insya Allah ini. Hati kita ini keras atau lembut? Hebat ya mengaku lembut ya. Mesti ada bukti, jangan ngaku-mengaku saya.
Kalau memang ia lembut, apa buktinya hati kita itu lembut? Sampai ke Nurul Huda. Yang masih di rumah sekarang? Jangan main tuduh saja. Ada uzur mereka, entah ada kesibukan, entah ada apa, mana kita tahu. Menuduh-nuduh tuh itu menunjukkan hati keras. Kita berikan alasan. Oh, boleh jadi dia cari berbagai alasan sehingga kita jadi berbaik sangka. Berbaik sangka kepada orang itu pertanda hati lembut. Tetapi kalau berburuk sangka pertanda hati keras. Ini dah mulai kita bahas ini tentang kajian ini. Ini belum masuk pengajian lagi, belum. Ini baru muqaddimah. Mungkin beberapa pertemuan ke depan muqaddimah aja baru. Belum lagi pengajian. Karena kita mau memahami ketika judul diletakkan mencapai kelembutan hati, maka sebenarnya pengajian ini mau dibawa kemana? Mesti, karena kita kalau ikut pengajian, apalagi maghrib dengan isya itu lama juga waktunya. Kalau hanya dilalui, hanya mendengar begitu saja dan tidak ada yang bermanfaat, rugi rasanya. Maka kita akan lalui setiap saat dari pengajian ini. Setiap kata yang kita dengar mudah-mudahan membawa kita untuk mencapai kelembutan hati. Tingginya kedudukan Rasulullah itu karena hati Rasulullah itu lembut. Kelembutan hati Rasulullah itulah yang membuat kedudukan Rasulullah tinggi. Ini kita ulang-ulang katanya itu saja sebenarnya itu. Tapi dirubah redaksinya. Dari mana kita tahu? Dari surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, disebabkan karena rahmat Allah untukmu wahai Muhammad, Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad, lintalahum, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan, kalaulah kamu berkata-kata kasar, biasanya yang berkata-kata kasar hatinya pun kasar, keras. Karena kata-kata itu hanya yang melanjutkan dalam hati. Penentu itu hati sebenarnya itu. Kalau hati keras, mulut keras. Hati keras, pandangan keras. Hati keras, tangan pun keras. Hati keras, kaki lagi tak nampak, menyepak dia. Tapi kalau hati lembut, semua lembut. Lembut bukan bermakna tidak tegas, bukan bermakna tidak serius. Itu pembahasan yang lain. Rasulullah tegas, tetapi Rasulullah memiliki hati yang lembut. Perkataan beliau lembut. Kalaulah kamu wahai Muhammad berkata-kata kasar, walau kunta fazzan ghalizal qalbi, dan hatimu keras, lam faddu min haulik, niscaya mereka itu akan berpaling menjauh darimu. Jadi apa sebabnya sahabat itu mendekat kepada Rasulullah? Hati lembut. Jadi kalau kita ingin orang mendekat kepada kita, berhati lembut. Tapi ada yang mencoba untuk berhati lembut tetapi pencitraan saja. Tahu pencitraan? Tahu. Kalau manggil kita bukan main lembutnya lagi, Ustaz, Ustaz, tapi hatinya keras. Itu namanya pencitraan. Lain di mulut, lain di hati. Bukan main lagi. Apabila berkata-kata nampak sekali lembutnya, setelah kita tahu rupanya perangainya, Allahu Akbar, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Apalagi yang lain zikir-zikir itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau mau mengetahui hati lembut seseorang, jangan ketika bertemu langsung, ini bapak ini lembut betul hatinya, tangannya tak betulang rasanya. Ketika bersalam itu lembut sekali, menunduk, cium tangan. Allah, bukan cium tangannya, cium kaki, menunduk, bersimpuh. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ketahuan asalnya, aslinya, hatinya kasar ini.
Innal kalama la fil fuad. Ada pepatah Arab mengatakan, sesungguhnya perkataan yang sebenarnya perkataan adalah yang di dalam hati. Innama ju'ilal lisan, lisan itu berkata-kata sebenarnya adalah innama ju'ilal lisan alal fuad dalila, dia hanya sebagai yang menunjukkan apa yang di dalam hati. Jadi perkataan itu adalah sebagai yang menunjukkan apa yang dalam hati. Yang sebenarnya itu berkata-kata adalah hati. Maka sebelum mempercayai perkataan seseorang dari mulutnya, terlebih dahulu ketahui dahulu isi hatinya. Tapi macam mana mau mengerti isi hati seseorang? Belah dadanya. Belah dadaku. Nah, cara membelah dada ini bukan seperti di ruang operasi, tetapi kita berjalan dengannya 2 hari 3 hari dalam keadaan musafir. Nanti ada ujian-ujian, nanti nampaklah perangai aslinya itu. Tak cukup 2-3 hari, 2-3 tahun. Tak cukup 2-3 tahun, 20-30 tahun. Baru nanti kita tahu. Karena ada orang yang pandai menyimpan isi hatinya. Dan kelompok ini berbahaya dalam Islam. Kelompok ini adalah barisan yang menyusup dalam kaum muslimin untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Siapa mereka itu? Orang-orang munafik. Orang munafik bangun masjid juga atau tidak? Masjid apa yang dibangunnya? Pada masa Rasulullah dahulu, jangan buat kepada masa sekarang. Pada masa Rasulullah dahulu, masjid apa yang dibangun? Dekat dengan masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah membangun masjid Quba, orang-orang munafik membangun masjid Dirar. Nabi mana tahu apa yang ada dalam hati mereka. Maka ketika mereka meminta kepada Nabi, solatlah di tempat kami ini. Ibaratnya, istilahnya sekarang, resmikanlah masjid kami ini dengan salat di masjid kami ini. Kata Nabi, sekarang ini saya sibuk. Kalau mau juga saya salat nantilah. Yaitu saya mau pergi perang sekarang ini, saya mau ke Tabuk, mau menghadapi orang-orang Nasrani Tabuk, Bizantium, Romawi. Dan nanti setelah pulang dari perang, saya akan singgah di masjid, nanti akan saya salat di masjid yang kamu bangun ini. Tapi rupanya turun ayat Al-Quran yang melarang Nabi untuk salat di masjid tersebut. La takum fi abada, jangan kamu salat dalam masjid itu abada, selama-lamanya. Masjid tak boleh salat dalamnya, karena masjid itu tidak dibangun di atas dasar takwa. Masjid Quba dibangun oleh Rasulullah di atas dasar takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Tapi masjid itu masjid diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Masjid itu dibangun untuk mendatangkan kemudaratan kepada kaum muslimin, kemudian menyebarkan kekufuran. Masjid juga tapi menyebarkan kekufuran. Masjid memecah belah barisan kaum muslimin. Masjid untuk menyambut tamu musuh dari Romawi untuk memenjara kaum muslimin di Madinah. Tapi semua itu disembunyikan dalam hati. Nabi tahu? Tak tahu. Tapi pada akhirnya Nabi tahu juga, karena yang Maha Tahu memberitahukan apa yang tersembunyi dalam hati itu kepada Rasulnya, supaya Rasulnya tidak tertipu dan terpedaya. Jadi kalau mengaji hati ini, sambungkan hati itu kepada Allah yang Maha Tahu, insya Allah kita tahu apa yang ada dalam hati sahabat kita. Apa yang ada dalam hati Pak John sekarang ini? Saya tahu. Kalau Allah memberi tahu. Mana Ustaz tahu? Apa Ustaz bisa melihat apa yang ada dalam hati saya? Bisa. Kalau Allah memberikan cahaya hati, sehingga saya bisa melihat dengan cahaya hati itu apa yang ada dalam hati orang lain. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, sesungguhnya orang beriman itu dia melihat dengan cahaya Allah. Kalau melihat dengan cahaya Allah, apa yang tak nampak? Bukan yang nampak, biasa nampak ini saja nampak.
yang tersembunyi dalam dada pun tinggal sambung aja lagi. Nampak. Ini kalau mengaji hati ini mesti begini nih. Kalau tak sampai ke sini tadi ngaji hati. Maka jangan coba-coba menipu memperdaya orang-orang beriman. Karena orang beriman itu bersama Allah. Siapa yang mencoba untuk menipu orang-orang beriman? Orang-orang munafik. Wa minan nas, di antara manusia, may yaqul, ada yang berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah menyebutkan wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan beriman. Yukhadi'una Allah wa rasulahu, mereka itu menipu Allah, menipu Rasulnya, dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, tidaklah mereka menipu melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Kalau mengaji hati ini tak mungkin kita akan menipu atau akan menyembunyikan sesuatu, membangun image, berbohong, tetapi kita akan jujur, berlapang dada, berbaik sangka, dan seterusnya. Inilah manfaat dari pengajian mencapai kelembutan hati. Hati kita lembut atau keras? Karena kalau disebut sampai ke masjid itu pertanda lembut, belum tentu. Apa sebab? Orang munafik pun sampai juga ke masjid. Jadi, bapak ini selalu ke masjid, hatinya lembut. Belum tentu. Lalu perlu mengetahuinya melalui ujian-ujian. Lulus tidak dia di setiap ujian itu? Oh iya, sudah banyak ujian yang dilalui. Nampaknya sahabat saya itu hatinya memang lembut. Tapi kita bisa mengetahui kelembutan hati kita mudah sekali, yaitu melalui Al-Quran. Al-Quran. Orang yang hatinya lembut akan suka membaca Al-Quran, akan senang membaca Al-Quran, dan akan nikmat mempelajari Al-Quran. Berlama-lama pun duduk membaca, bahkan sampai menghafal, mempelajari Al-Quran sampai larut malam, tak ada sedikit pun merasa terbeban, berat, ringan sekali. Itu pertanda hati kita lembut. Ini sudah hampir masuk waktu Isya, tak terasa sudah 30 menit berjalan pengajian kita ini. Cepat sekali rasanya, Ustaz. Berarti hati kita itu lembut. Tapi kalau selalu saja tengok jam tuh, ini kapan Ustaz ini mau berhenti lagi ini? Ini perut dah lapar ya ini. Lama betul pengajiannya itu. Itu pertanda hati kita dah selesai pengajian. Ini contoh-contoh mudah ini. Tapi banyak lagi contoh yang lain. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dalam ayat ini surah Az-Zumar ayat 23. Dalam ayat ini tentang kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Isinya di dalam adalah ayat-ayat Al-Quran yang banyak kebaikan di dalamnya. Banyak kebaikan dalamnya, setiap huruf yang kita baca dapat 10 pahala. Kemudian ayat Al-Quran di dalamnya ada kandungan ilmu pengetahuan.
petunjuk bisa kita pakaikan dalam hidup. Al-Quran akan menolong kita menjadi syafaat nanti di dalam kubur. Yang akan menerangi, melapangkan kubur kita, Al-Quran. Nanti yang akan membantu menolong kita di hari akhirat, di hari kebangkitan, Al-Quran. Maka kita pun senang, suka bersama Al-Quran ini. Maka taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Apa ini maknanya ya? Taksya'irru ini bulu roma ini berdiri. Nah, jadi apabila dia baca Al-Quran, bulu roma ini berdiri. Nah, ketika bulu roma ini berdiri, merinding, bermakna pertanda hati yang di dalam dada itu bagaimana? Itu dia tanda lembutnya hati. Bapak kalau bawa Al-Quran itu di mana Bapak bawa? Di tepi begini? Enggak, di sini. Itu pertanda hati itu lembut. Kelembutan hati, karena menghargai, menghormati, memuliakan Al-Quran. Orang tua-tua kita dahulu letak Quran itu bukan sembarangan, apalagi di lantai, enggak, di atas bantal. Di mana biasa letak kepala, di situ letakkan Quran. Bukan di atas kursi, enggak. Kalau kita sekarang ada rehal, di rehal. Sebelum baca Quran itu letak dulu atas kepala tuh. Dicium dulu. Baru diraih dengan tangan kanan, membukanya dengan tangan kanan, menunjuknya pun dengan tangan kanan. Kadang-kadang tak mau pula tangan ini sampai ke mushaf itu, cari pula lidi. Ditunjuk itu. Ini tanda kelembutan hati berkaitan dengan Al-Quran. Apalagi ada syariat di dalam Al-Quran, kewajiban dalam Al-Quran. Orang yang lembut hatinya akan mengikuti syariat dalam Al-Quran itu. Apa syariat dalam Al-Quran? Banyak sekali. Berbakti kepada kedua orang tua. Ada tak berbakti kepada kedua orang tua? Lembut hati. Tapi maknya tak dihormati, ayahnya tak dipedulikannya. Ini anak durhaka. Padahal dalam Al-Quran, fabima, di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka. Kita ambil kata qadha ini, karena qadha ini maknanya perintah dengan tegas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan dengan tegas berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dia pula durhaka kepada ayah dan ibunya. Maka anak yang durhaka ini hatinya keras atau lembut? Seperti apa anak yang durhaka, yang berhati keras itu? Pengajian yang akan datang. Atau besok boleh silakan hadir di Masjid Nurul Yakin, karena ada syair Gulindam 12. Apabila anak tidak dilatih, ketika besar bapaknya letih. Letih bapaknya, karena anaknya ini tidak dilatih, akhirnya menjadi anak durhaka. Maka yang akan letih adalah bapaknya juga. Ada kesalahan-kesalahan bapak, tapi ada juga kesalahan bapak sudah mengajar anak baik-baik, cukup-cukup, anak itu betul yang durhaka. Itu lain pula ceritanya. InsyaAllah kita bahaskan pada pengajian yang akan datang. Ini baru pertemuan yang pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.